Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yakni tentang kurva normal dan hipotesis statistik. Saya Sofia Hairunisa, NIM 2018-33141, dan rekan saya Lailatus Saadah, NIM 2018-33167. Pengertian kurva normal. Distribusi Gauss merupakan distribusi normal dan kurvanya disebut kurva normal. Kurva normal adalah kurva yang berasal dari data-data yang terdistribusi normal. Ciri-ciri data terdistribusi normal terdapat keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan, sehingga sigma total dari kata keseluruhan adalah 0. Ciri-ciri kurva normal berikut adalah bentuk dari kurva normal. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar berikut di sebelah sini. Ciri-ciri dari kurva normal yang pertama adalah kurva normal itu menyerupai bentuk genta atau bel. Yang kedua, kurva normal merupakan suatu poligon yang dilicinkan. Yang ketiga, kurva normal ordinatnya memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Dan yang terakhir yaitu nomor 4. Bentuk kurva normal adalah simetris, sehingga luas rata-rata atau min ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%. Daerah kurva normal. Ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya tersebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Luas daerah kurva normal adalah 100% apabila dinyatakan dalam persen, dan apabila dinyatakan dengan proporsi luas daerah kurva normal adalah 1. Selanjutnya adalah sifat-sifat distribusi normal. Yang pertama, bentuk distribusi normal adalah bentuk genta atau lonceng dengan satu puncak atau animoda. Yang kedua, rata-rata terletak di tengah-tengah. Selanjutnya yang ketiga, nilai rata-rata sama dengan median modus yang memberikan pola simetris. Dan yang keempat, ujung-ujung sisi kurvanya sejajar dengan sumbu horizontal atau sumbu X dan tidak memotong sumbu tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, data sebagian besar ada di tengah-tengah dan sebagian kecil ada di tepi. 4. Kurva normal standar. Kurva normal baku. A. Pengertian dari rumus kurva normal baku. Kurva normal baku adalah distribusi normal dengan nilai rata-rata X sama dengan 0 dan simbangan baku SD sama dengan 1. Kurva normal dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus di mana Z sama dengan X min X per Z. X nilai standar X data ke I dari suatu kelompok data, X rata-rata kelompok, S simbangan baku. Selanjutnya yaitu B, sifat kurva normal baku. Yang pertama, luas daerah antara satu standar deviasi atau 1 SD di sebelah kiri dan sebelah kanan dari rata-ratanya yaitu sekitar 68% atau lebih detailnya 68,3%. Yang kedua, luas daerah antara 2 deviasi atau 2 SD di sebelah kiri dan sebelah kanan dari rata-ratanya yaitu 95% atau lebih detailnya yaitu 95,4%. Yang ketiga, luas daerah antara 3 standar deviasi atau 3 SD di sebelah kiri dan sebelah kanan dari rata-ratanya yaitu 99% atau lebih detailnya adalah 99,7%. Contoh tabel distribusi normal standar sebagai berikut. Pada tabel tersebut terdapat acuan pada baris dan kolomnya. Hal tersebut untuk memudahkan dalam menemukan nilai Z. Berikut langkah-langkah dalam menentukan nilai Z. Sebagai contoh, jika ingin dicari nilai dari P, Z sama 2,56. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan menentukan letak nilai 2,5 pada kolom pertama pada tabel contoh yang telah dibuat sebelumnya. Nilai 2,5 terletak di sel A
61, lalu tarik garis ke arah kanan. Langkah berikutnya, kamu menentukan letak nilai 0,04 pada baris pertama. Berdasarkan tabel contoh, nilai 0,04 terletak di sel F1. Setelah itu, tarik garis ke bawah sampai menemukan titik pertemuan dengan hasil langkah pertama. Dengan demikian, peroleh nilai dari PZ 2,56 adalah 0,9945. Contoh tabel distribusi normal standar sebagai berikut. Materi selanjutnya yakni pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari penggalan kata hipo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar ataupun mungkin salah. Nah, teman-teman bisa mengartikan juga di bawah sini ya. Hipotesis sendiri itu adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai satu populasi ataupun lebih. Nah, untuk mengetahui bahwa anggapan tersebut benar ataupun salah, itu kita memerlukan pengujian dengan data sampel. Nah, sehingga kita dapat menerima atau menolak hipotesis tersebut. Berikut adalah beberapa contoh hipotesis statistik agar teman-teman bisa mengetahui gambaran tentang hipotesis itu seperti apa ya. Jadi kita memberikan beberapa contoh singkat yang merupakan contoh-contoh dari hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis statistik asosiatif atau korelatif, yaitu dengan pernyataan berikut terdapat hubungan positif antara IQ dengan hasil ujian IPA. Nah, di sini H0 sama dengan rho kurang dari sama dengan 0 dan H1 atau hipotesis alternatif rho lebih dari 0. Nah, selanjutnya ada hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Semakin tinggi pendidikan, tingkat penghasilan juga akan semakin tinggi. Dapat dirumuskan dengan H0 sama dengan rho kurang dari sama dengan 0 dan H1 atau hipotesis alternatif sama dengan rho lebih dari 0. Berikut juga merupakan contoh dari hipotesis, yakni hipotesis kausalitas atau hipotesis bab akibat. Ada pernyataan berikut. Ada pengaruh antara laju inflasi dengan pendapatan bruto. Dapat dirumuskan dua hipotesis, yakni hipotesis 0 atau hipotesis kosong sama dengan beta sama dengan 0, dan hipotesis alternatif yakni beta tidak sama dengan 0. Selanjutnya juga ada pernyataan ada pengaruh positif antara kepatuhan minum obat anti tuberkulosis dengan berat badan pasien tuberkulosis. Dirumuskan dua hipotesis. Yang pertama, H0 beta kurang dari sama dengan 0 dan H1 atau hipotesis alternatif beta lebih dari sama dengan 0. Dan berikut adalah hipotesis statistik komparatif atau hipotesis perbedaan ya. Ada dua perbedaan risiko kanker paru antara laki-laki dan perempuan. Dapat dirumuskan dua hipotesis berikut, H0 sebagai berikut ya teman-teman, dan selanjutnya H1 atau hipotesis alternatifnya dirumuskan sebagai berikut. Hanya ada dua keputusan tentang hipotesis yang kita buat, menolak atau menerima hipotesis tersebut. Menolak hipotesis artinya kita menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut tidak benar. Menerima hipotesis artinya tidak cukup informasi dari sampel untuk menyimpulkan bahwa hipotesis harus kita tolak. Artinya, walaupun hipotesis diterima, tidak berarti bahwa hipotesis tersebut benar. Dalam menguji hipotesis, kita selalu membuat pernyataan hipotesis yang diharapkan akan diputuskan untuk ditolak. HO, hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. HI, hipotesis alternatif tandingan. HO disebut hipotesis 0, penolakan terhadap hipotesis 0 menjurus pada penerimaan hipotesis alternatif yaitu H1. Berikut adalah tabel contoh rumusan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik, mulai dari hipotesis penelitian deskriptif, komparatif, asosiatif, dan hipotesis kausalitas. Mulai dari contoh pernyataannya beserta rumusan hipotesis statistiknya bagaimana. Pengujian hipotesis statistik. 1. Merumuskan hipotesis statistik. 2. Menentukan taraf signifikan. 3. Menentukan daerah kritis. 4. Menghitung nilai statistik.
Nah, merumuskan hipotesis statistik. H1 harapan untuk ditolak atau HO. 2 harapan untuk diterima hipotesis tandingan H1. Menentukan taraf signifikan. Penentuan taraf signifikan A disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan dihadapi dalam menarik kesimpulan. Menentukan daerah kritis. Penentuan daerah kritis disesuaikan dengan rumusan hipotesis statistik. Nilai A dan distribusi dari data sampel yang diperoleh. Menghitung nilai statistik. Pengujian hipotesis statistik dapat dilakukan dengan menghitung nilai statistik dari data sampel untuk kemudian dibandingkan dengan nilai kritis. Selanjutnya yaitu tipe-tipe pengujian hipotesis. Ada 2 tipe kesalahan dalam hipotesis. Yang pertama itu adalah HO benar tetapi ditolak, dan HO salah tetapi tidak ditolak. Nah, berikut adalah penjelasan lebih rinci dari 2 tipe kesalahan dalam menulis hipotesis. Ada 2 kemungkinan kebenaran dan ketidakbenaran hipotesis statistik. Yang pertama, penolakan terhadap hipotesis 0, padahal hipotesis tersebut benar, yang biasa disebut dengan kesalahan jenis pertama atau kesalahan tipe 1 atau alfa. Yang kedua, penerimaan terhadap hipotesis 0, padahal hipotesis tersebut salah, yang biasanya disebut kesalahan jenis kedua atau kesalahan tipe kedua, yaitu beta. Kesalahan tipe pertama alfa. Makin besar alfa, makin besar kemungkinan H0 akan ditolak secara keliru. Kesalahan tipe kedua atau beta tidak menolak H0 padahal H0 tersebut salah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan selanjutnya, apabila ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.